Bismillahirrahmanirrahim. Hal yaro al-basharu al-malaika. Apakah manusia seperti kita bisa melihat malaikat? Jadi kalau kalian ditanya, ada orang bercerita, saya melihat malaikat bentuknya seperti ini. Ketika ditanya apakah benar cerita itu bahwa manusia seperti kita bisa melihat bentuknya malaikat, maka jawabannya la yaro al-basaru ghairul anbiya'i al-malaika. Tidak akan bisa melihat manusia yang bukan nabi, berarti pengecualian. Kalau nabi beda halnya. Kita kan bukan nabi. Jadi manusia ghairul anbiya yang bukan nabi itu tidak bisa melihat al-malaika, tidak bisa melihat malaikat. Idza kanu ala suwarihim. Dengarkan. Manusia biasa seperti kita tidak akan bisa melihat malaikat ketika malaikat itu menyerupai atau membentukkan dirinya. Asli bentuknya. Gak mungkin bisa. Maka kalau seandainya ada orang bercerita, saya pernah menjumpai malaikat, saya pernah melihat malaikat dengan bentuk aslinya, itu bohong. Kenapa? Karena sesuai dengan keyakinan kita dalam ilmu tauhid, manusia biasa tidak akan bisa melihat malaikat dengan bentuk asli. Apa alasannya? Li'annahum ajsamun latifatun. Karena malaikat itu adalah sebuah bentuk ya makhluk halus kalau bahasa zaman sekarangnya, makhluk halus. Kama annahum la yarawna al-hawa, seperti halnya kalian tidak bisa melihat itu yang namanya udara, angin. Kalian bisa nggak melihat? Merasakan bisa kan? Kalau merasakan kan kita bisa. Tapi kalau melihat nggak bisa. Kayak kentut. Kalian nggak bisa lihat kentut. Tapi kalian merasakan baunya kan? Tapi nggak bisa melihat. Paham ya? Ma'akaunihi jisman malian. Padahal hawa itu secara penelitian bahwa hawa ataupun angin itu adalah bentuk yang memenuhi ruangan ini. Kenapa? Karena faktanya kalau seandainya ini kita tidak mempunyai hawa, orang dead, mati, artinya eksistensinya ada tapi nggak kelihatan, itu malaikat. Makanya kalian jangan sampai tidak percaya, malaikat nggak ada, nggak bisa dilihat kok. Masa ada tapi nggak bisa dilihat? Nggak bisa. Setiap sesuatu yang ada belum tentu bisa dilihat. Contohnya apa? Ya udara. Apalagi contohnya? Nah itu kentut itu. Kalian harus percaya bahwa kentut itu ada. Nah, iya kan? Bon. Jadi Ustaz ulangi lagi bahwa ketika ditanya apakah manusia biasa bisa melihat malaikat dengan bentuk aslinya, jawabannya tidak akan mungkin bisa manusia biasa melihat malaikat dengan bentuk aslinya. Seperti halnya manusia tidak bisa melihat keberadaannya angin. Padahal angin itu ada di sekeliling kita. Gitu. Wa amma, nah ini. Lantas bagaimana cerita dalam kitab-kitab bahwa ada seorang ulama, ya kan? Dalam ceritanya ada seorang ulama yang menjumpai malaikat. Itu gimana ceritanya Ustaz? Ternyata wa amma idza tasakkalu bi surati jismin katifin kal insan fayarawnahum. Nah, adapun kalau seandainya malaikat itu merubah bentuk dirinya dengan jisim yang nampak, jisim yang kasat mata, jisim yang kelihatan bentuknya seperti halnya manusia, fayarawnahu, maka manusia bisa melihatnya. Maka banyak kan cerita-cerita itu yang bukan nabi, entah itu golongan sahabat ataupun para ulama dalam kitabnya menceritakan pernah berjumpa dengan malaikat. Berarti malaikatnya itu berbentuk apa? Jisim yang katif, jisim yang nampak seperti halnya manusia. Maka itu bisa terjadi. Tapi kalau seandainya dengan bentuk asli malaikatnya nggak bisa. Paham ya? Karena kita orang biasa. Adapun para nabi bagaimana Ustaz? Kalau para nabi wa ru'yatul anbiya lahum ala suwarihim al asliyah khususiyatun. Adapun kalau seandainya nabi bisa melihat malaikat, itu sudah jelas.
Anbiya, para nabi itu bisa melihat malaikat dengan jisim, dengan bentuk aslinya malaikat. Itu adalah sebuah kekhususan. Bahasa sekarangnya apa? Istimewa, apalagi spesial, ya kan? Artinya nggak bisa dimiliki oleh selain nabi. Paham ya? Bon. Apa alasannya Allah memberikan kelebihan pada para nabi? Mereka bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Alasannya apa? Litalaqqal masaila ad-diniyah wal ahkam asyar'iyyah. Tujuannya agar supaya para nabi bisa menemukan solusi dari beberapa masalah tentang agama dan masalah tentang hukum. Contoh, Nabi Muhammad SAW, beliau menerima wahyu berupa Al-Quran dari Allah melalui Jibril. Itu siapa? Malaikat. Sehingga Nabi ada sebuah kekhususan bisa melihat malaikat secara bentuknya. Dengan tujuan apa? Ya tadi, masailid diniyah, permasalahan yang berbau agama atau hukum-hukum syariat. Itu tujuannya. Bisa dipaham ya? Wala yustaghrabu wujudu ajsamin bainana la naroha bil ain. Nah ini, awas perhatikan, ini tadi nih yang saya contohkan. Terus ada pertanyaan, lah aneh, katanya malaikat ada tapi nggak bisa dilihat. Wow, bukan aneh, sesuatu yang ada tapi tidak bisa kita lihat banyak. Contoh kecilnya tadi. Tidak aneh. Ya, makanya di sini dikatakan wala yustaghrabu wujudu ajsamin bainana la naroha bil aini wala muqtad ma yuqarribu dzalika lidhni. Tapi dirasakan oleh hati. Ada sesuatu bentuk wujudnya tapi tidak bisa dilihat oleh panca indera ain, mata. Kentut itu tidak bisa kita lihat tapi dirasakan. Paham ya? Jadi itu bukan sesuatu yang mustahil, itu sesuatu yang lumrah terjadi gitu. Fa inna amamana katsiran ini minal ajsami al hayati wa ghairil hayati la yudrikuha al basar walau lan nadaratu la dhanna annaha laisa laha ainun wala atharun kama la yustaghrabu ikhtisasul ba'di bil absar asya'a la tudrikuha sa'irul absar fa inna ikhtilafil absar fi quwwatil idrak wa dha'fihi ibratan li ulil absar. Banyak sekali di antara kita peristiwa di antara kita itu banyak sekali ada sesuatu jisim, sesuatu bentuk, entah itu benda hidup ataupun benda mati yang tidak kelihatan oleh mata kita, akan tetapi bahkan ladonana analai salah ainun, kita menyangka bahwa itu bukan bentuk, itu bukan asar. Asar itu sesuatu yang memang terasa meskipun tidak terlihat. Kalau bentuk ya tadi bentuknya ada. Kita menganggap bahwa sesuatu itu memang bukan ada keberadaannya, ada bentuknya. Sampai begitu. Padahal itu adalah salah. Seperti tadi contohnya. Kama la yustaghrabu ikhtisasul ba'di bil absar. Kayak ini contohnya, mohon maaf. Penglihatan yang nampak jelas kadang bisa juga tidak terlihat oleh sebagian orang. Contoh, mohon maaf, kalian itu melihat di jarak 200 meter itu masih kelihatan nampak, masih kelihatan jelas. Beda dengan Ustadz yang mohon maaf matanya Ustadz ini sudah min 6,8, itu kalau melihat sudah 200 meter itu kelihatan hitam-hitam saja. Artinya potensi penglihatan kita yang tidak sempurna itu berbeda dengan potensi penglihatan orang yang sempurna. Kalian melihat yang mohon maaf ini masih normal ini, meripat kalian masih normal, beda dengan meripatnya Ustadz yang sudah minus. Itu beda loh, beneran beda. Sampun. Jadi paham maksudnya Ustadz ya? Banyak sesuatu yang memang nampak, ada wujudnya, ya, wujudnya ada tapi
antara penglihatan satu dengan penglihatan yang lain berbeda. Kalian lihat normal, Ustadz nggak normal lihatnya, blur. Bisa dipaham ya? Oke. Jadi nggak usah aneh begitu. Pun. Nah, alasannya kenapa? Fa inna fi ikhtilafil absori fi quwwatil idrak. Apa? Kekuatan apa istilahnya? Perbedaan melihat kita itu ada pada kekuatan kita melihat. Alat untuk melihat, mohon maaf. Tergantung pada kemampuan alat kita untuk melihat. Paham kan? Ustadz yang minus itu tidak sempurna melihatnya, tidak seperti kalian yang tidak minus. Itu maksudnya. Paham ya? Bon. Orang kalau malas berpikir, ya sudah begitu aja. Tapi dengan keberadaan ini, bagi orang pemikir ini akan berpikir, oh ternyata tidak semua sesuatu yang berbentuk itu apa tadi? Tidak semuanya bisa dilihat gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau lebihnya maaf, kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.